Nabi Ibrahim adalah manusia istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking istimewanya, Nabi Ibrahim mendapat julukan Khalilullah. Keistimewaan ini semakin bertambah saat Allah memilihnya sebagai ayah dari para nabi, baik dari Bani Ismail atau Bani Israel. Ada sebuah kisah yang menceritakan saat itu di mana terjadinya percakapan antara Nabi Ibrahim dengan malaikat yang bernama Israel, sang malaikat maut pencabut nyawa. Malaikat Israel merupakan salah satu malaikat yang harus kita imani keberadaannya. Penasaran dengan kisahnya? Silahkan tonton video ini sampai habis agar tidak salah paham. Akan tetapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Dikisahkan, pada suatu hari, malaikat maut mendatangi Nabi Ibrahim alaihi salam lalu bertanya, "Siapa anak muda yang tadi mendatangimu, wahai Ibrahim?" tanya malaikat. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Itu tadi sahabatku dan sekaligus muridku." Lalu malaikat bertanya lagi, "Ada apa dia datang menemuimu?" "Dia ingin menyampaikan akan menikah besok pagi," jawab Nabi Ibrahim. "Wahai Ibrahim, sayang sekali, umur anak itu tidak akan sampai besok pagi," jawab malaikat Israel. Setelah percakapan itu, malaikat maut pun pergi meninggalkan Nabi Ibrahim. Hampir saja Nabi Ibrahim alaihissalam tergerak untuk memberitahu anak muda tersebut guna menyegerakan pernikahannya malam itu juga dan memberitahu tentang kematiannya. Tetapi langkahnya terhenti. Nabi Ibrahim alaihissalam memilih kematian tetap menjadi rahasia Allah. Esok paginya, Nabi Ibrahim ternyata masih melihat dan menyaksikan anak muda tersebut melangsungkan pernikahannya. Hari pun berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan pun berganti tahun. Nabi Ibrahim malah melihat anak muda ini panjang umurnya sehingga usianya 70 tahun. Nabi Ibrahim pun bertanya kepada malaikat maut, "Kenapa malaikat berbohong tempo hari? Menyampaikan jika anak muda itu akan mati besok pagi. Ternyata tidak mati, bahkan umurnya panjang sampai sekarang." Malaikat maut pun menjawab, "Diriku memang akan mencabut nyawa anak muda tersebut karena Allah menahannya. Dan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan tanganku untuk tidak mencabut nyawa anak muda itu? Ketahuilah wahai Ibrahim, bahwa di malam menjelang pernikahannya, anak muda tersebut menyedekahkan 7 dirham untuk anak-anak yatim. Lalu anak-anak yatim mendoakannya. Allah mengganti setiap dirham 10 tahun. Dan aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak mencabut nyawa anak muda tersebut sebelum usianya 70 tahun. Jelas malaikat maut. Ternyata, inilah yang membuat Allah memutuskan untuk memanjangkan umur anak muda tersebut, hingga engkau masih melihatnya hidup. Sesungguhnya kematian penuh di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itu, memajukan dan memundurkan kematian adalah hak Allah. Dan Allah memberitahu lewat kalam Rasul-Nya, Muhammad SAW, bahwa sedekah itu bisa memanjangkan umur. Ada kisah lain yang menceritakan bahwa pada saat itu malaikat maut datang dengan wujud yang tampan. Namun Nabi Ibrahim tahu bahwa dia adalah malaikat maut. Dan malaikat maut pun menjelaskan tujuannya datang kepada Nabi Ibrahim, yaitu diutus untuk mencabut nyawa Nabi Ibrahim. Ketika malaikat maut hendak mencabut nyawa Nabi Ibrahim, beliau berkata, "Hai malaikat maut, apakah kamu pernah tahu ada seorang kekasih yang tega mencabut nyawa orang yang dicintainya?" Bingung akan perkataan yang dilontarkan Nabi Ibrahim, akhirnya malaikat maut naik ke langit untuk menyampaikan protes Nabi Ibrahim. Allah berkata, "Katakanlah kepada kekasihku, apakah seorang kekasih tidak suka bertemu dengan orang yang dicintainya?" Malaikat maut kembali mendatangi Ibrahim. Dia menyampaikan apa yang dikatakan Tuhannya. Mendengar itu, Nabi Ibrahim berkata kepada dirinya, "Tenanglah diriku untuk saat ini." Malaikat maut pun mencabut nyawa beliau. Banyak sekali riwayat yang menceritakan bagaimana akhir hayat dari Khalilullah ini. Di antaranya adalah riwayat ini, sebagaimana tertulis dalam kitab Tarikh Al-Baghdadi karangan Imam Khatib Al-Baghdadi. Itulah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan malaikat Israel. Semoga ada hikmah yang dapat kita petik dari kisah ini. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad.